Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutannya part ketiga latihan PAT Fisika 2021. Oke, lanjut aja ya. Sebelumnya kita doa dulu, berdoa mulai, doa selesai. Taraf intensitas percakapan adalah 62 desibel dan halilintar adalah 112 desibel. Besar kelipatan intensitas bunyi halilintar terhadap suara percakapan adalah. Ya, jadi begini. Kita anggap ini adalah TI1. Ini TI1. Ini kita tuliskan TI kedua. Yang ditanyakan adalah berapa N-nya gitu maksudnya. TI 2 sama dengan TI 1 plus 10 kali log N2 per N1. Ini N2, N1 kita anggap 1. Jadi 112 sama dengan 62 plus 10 log N2 karena N1 nya 1 kan. 112 dikurangin 62 itu kan 50. 10 kali log N2. 5 sama dengan log N2. Jadi N sama dengan 10 pangkat 5 sama dengan 100.000 kali. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja ya. Jadi konsep soal ini adalah kalian tinggal masukin berdasarkan N-nya. Next. Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Nah, khasnya kalau ada kata mendekat dan menjauh, ini berarti ada namanya efek Doppler. Itu khasnya ya. Mana dia nih? Efek Doppler. Efek Doppler itu apa? Efek ketika misalnya kalian nih dengar suara ambulans kan wiu 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 gitu kan. Nah, sebenarnya suara ambulan itu segitu-gitu aja, tapi ketika mendekat ke kalian sama menjauh ketika mendekat ke kalian dia suaranya makin besar, ketika menjauh dari kalian suaranya makin kecil. Seberapa besar dan kecilnya itu disebut dengan efek Doppler. Di mana rumusnya adalah F yang didengar, frekuensi yang didengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi. Nah, sumber bunyi ini disebut dengan frekuensi sumber. Jika kecepatan bunyi di udara ini adalah V, kan kecepatan mobil itu kan sumber tuh, berarti kecepatan sumbernya. Frekuensi yang didengar saat mobil mendekat. Nah, logikanya kalau mobil itu mendekat berarti suara makin besar. Suara makin besar. Nah, lihat nih, suara makin besar berarti frekuensi sumbernya Vs-nya harus negatif. Gitu. Jadi di sini kita tulis karena kalian ini kan penonton lomba balap. Penonton kan pasti diam tuh. Diam. Nggak mungkin dia penontonnya lari-lari gitu kan ikutin mobilnya. Jadi kita tulis Vp-nya kita tulis 0. Jadi rumusnya menjadi V min Vs dikali Fs. Ini rumusnya ya. Ikutin berdasarkan soal. Ini rumus yang atas ini rumus umumnya. Yang atas ini adalah rumus umumnya. Yang bawah ini adalah rumus di soal ini. Karena kita ngikutin situasinya. Jadi V-nya itu 340 per 340 min 20 dikali frekuensinya 800. Ini angkanya jelek ya, harusnya angkanya nggak jelek. Ini karena Pak Guru sambil modif aja sih makanya jelek. Mudahan nggak jelek besok. Kalau jelek ya agak susah sekali ya. Per 340 min 20. Ini hasilnya adalah 850 Hz. Ya betul kan? Suaranya 800, begitu mendekati kalian jadi 850, suaranya makin besar. Benar logikanya. Next, nomor 23. Sama kayak yang tadi, tapi saatnya dia menjauh. Kita tulis lagi basic rumusnya. Sumber F pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, karena ini menjauh logikanya suara makin kecil. Suara semakin kecil. Karena dia penontonnya diam, maka frekuensi pendengar pasti 0. Kecepatan pendengarnya 0. Jadi rumusnya ini berarti Vs-nya mengalami positif. Jadi khusus rumus ini berarti V per V plus Vs dikali Fs. V-nya 340 per 340 tambah 20 dikali 800. Jadi mana dia? Tambah hasilnya adalah 755,5 Hz gitu. Next, nomor 24. Bayangan yang dihasilkan oleh sebuah kaca spion mobil berjarak 25.
yang dihasilkan ya. Ini bayangannya, ini berarti S aksen. Jika bendanya berada 2 meter, berarti ini adalah S. Berapakah fokus kaca spion? Seper fokus sama dengan seper S plus seper S aksen. Bayangan yang dihasilkan itu sifatnya, nah di belakang kaca spion, kaca itu kan, kaca itu, spion itu lensa cuma apa lensa cekung? Spion itu adalah cermin cekung. Cermin cekung. Berarti tinggal kita masukin angkanya aja sini. Jadi seper S ini kan 2, karena ini meter, ini sentimeter, ini meter, berarti kita ubah menjadi sentimeter 200 cm. Sama dengan seper 200 tambah seper 25. Samakan penyebut, 200 bagi 201, 200 bagi 5 itu 8. Jadi sama dengan 9 per 200. Maka F adalah 200 dibagi 9. Hasilnya adalah 200 dibagi 9 itu 22,2. Apa nih? Sentimeter fokusnya, bukan hertz. Jadi basicnya soalnya kayak gini, kalian masukkan aja angkanya, masukin ke rumus sub F super S super S aksen. Next, ini pembiasan cahaya. Seekor ikan berada dalam keadaan 45 cm dari permukaan air. Diketahui indeks biasnya 4/3. Dilihat dari udara, ikan seolah-olah berada di mana? Nah, jadi begini ya. Kita gambar dulu ikannya. Jadi ini ada ikan, cengik-cengik di situ, cengik dia. Dilihat dari sini kedalamannya sebenarnya ini. Tapi ketika ada air, maka dia akan terlihat lebih dangkal, gitu kan? Terlihat lebih dangkal ke situ. Seberapa dangkal dia? Caranya mudah. Jadi H sama dengan, berarti tinggal kita balik dia 3/4 dari 45-nya. Selesai. Ini adalah awalnya, ini adalah kenapa kita balik, karena dia terlihat lebih dangkal. 3/4 dari 4/45 adalah 33,75 cm. Next, nomor 26. Suatu berkas cahaya polokromatis, nah ini namanya monokromatis, berarti fokus soal ini ke yang namanya difraksi. Oke, Pak Gun jelasin dulu tentang difraksi ya. Difraksi itu artinya ketika ada, ini kan ada celah nih, ada cahaya datang dengan panjang gelombang, wiu gitu kan, dengan panjang gelombang, kemudian di sini ada layarnya, maka dia akan tembus ke dalam celah ini. Celahnya bisa 1, bisa juga 2, tergantung soalnya. Celahnya 1 itu berarti dia akan tembus ke sini dan membentuk ada namanya pola terang gelap. Di sini terang pusat, terus di sini ada terang 1, di sini ada terang 2, dan seterusnya. Di antara terang dan terang ini ada gelap. Di sini ada gelap 1, di sini ada gelap 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita bayangin, ini jangan dibayangin atas bawah ya, ini bayanginnya kiri kanan. Jadi kalau Pak Guru lihat dari sini, nah berarti ini terang pusat, terus di sini gelap 1, di sini terang 1, di sini gelap 2. Ke kanan, di sini juga gelap 1. Ke sini adalah terang 1, di sini gelap 2, dan seterusnya. Oke, ini basicnya ya. Dimana rumusnya adalah D sin theta sama dengan dy per L sama dengan n lambda. Apa itu D? D adalah jaraknya celah di sini. N-nya adalah berapa polanya, N. Layarnya itu adalah jarak dari sini ke sini, jarak ke layarnya. Dan Y itu adalah jarak ke polanya itu, Y. Maka kita masukin bacanya soalnya. Suatu berkas cahaya monokromatis telah melalui pasang ini yang jaraknya, berarti ini adalah D. D adalah mana? Kita ubah semuanya ke meter ya. Karena 1 mm artinya 10 pangkat min 3 meter. Berarti ini adalah 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke. Membentuk pola interferensi pada yang layar yang jaraknya, berarti jarak layar ini adalah L kan. Jika jarak antara garis gelap kedua pusat polanya adalah 3, gelap kedua N sama dengan 2. Panjang gelombang cahaya tersebut adalah berapa milimeter? Yang ditanya lambda. Jadi rumusnya dy per L sama dengan N lambda. D-nya di sini 6 kali 10 pangkat min 4 dikali Y-nya, mana Y? Y-nya, oh ini 3 mm, sorry.
Pak Guru lupa. 3 kali 10 pangkat min 3, ingat harus meter ya. Per L-nya di situ 0,9 sama dengan N-nya 2 dikali lambda. Oke, 6 bagi 2 itu hasilnya 3. 3 bagi 3 bagi 9 habis. Sisanya di sini masih 0,1. Sehingga lambda sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 1. Min 4 sama min 3 itu min 7. Min 7 tambah 1 min 6. Berarti 10 pangkat min 6 meter. Oke, next. 2 celah dengan jarak. Nah, ini jaraknya di sini disebut dengan Y. Di sini tegak lurus. Garis terang ketiga berarti N sama dengan 3. Ini terletak, oh ini D, sorry, ini D. Ini D, ini baru Y. Dari garis terang pusat pada jarak 1 meter berarti ini L. Panjang gelombang sama kayak tadi, D dikali Y per L sama dengan N lambda. D-nya di sini 0,4 mm berarti 4 dikali 10 pangkat min 4. Y-nya di situ 7,5. 7,5 dikali 10 pangkat min 3 per L-nya itu 1 meter sama dengan 3 dikali lambda. 7,5 dibagi 3 itu hasilnya 2,5. 4 dikali 2,5 hasilnya 10. 10 kali 10 pangkat min 7 sama dengan lambda. Atau lambda sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Lagi, pada percobaan Young 2 celah berjarak. Berarti ini D lagi. Diletakkan jarak 1 meter layarnya berarti ini L. Jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama dan garis terang ke-11. Berarti N-nya 1, N sama dengan 1, N yang kedua itu sama dengan 11. Berarti jaraknya adalah 10. Ini adalah Y-nya. Panjang gelombang, ya udah masukin ya. D dikali Y per L sama dengan N lambda. D-nya itu 2 mili, 2 kali 10 pangkat min 3, Y-nya itu 4 mili, 4 kali 10 pangkat min 3, per L-nya itu 1, N-nya di sini dapat 10 dikali lambda. Ya udah, berarti lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Lanjut, nomor 29. Cahaya putih jatuh pada tegak. Nah, karena sekarang pakai sudut, Pak Guru pakai rumus kasih sudutnya. D dikali sin theta sama dengan N lambda. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang pakai sudut pakainya sin theta. D-nya itu yang ditanyakan, D minimum berarti D. Sin theta di sini sin 37 0,6. N-nya 1 karena minimum kan. Minimum berarti N-nya 1. Lambda di sini 500 nanometer. 500 kali 10 pangkat min 9. Ingat, 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Ini basicnya ya. Berarti D sama dengan 500 kali 10 pangkat min 9 per 0,6. 5 dibagi 6 itu 0,83. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 per 6 kali 10 pangkat min 1. Gitu kan? 5 bagi 6 0,83 kali 10 pangkat min 6 atau 8,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Basic soal ini adalah kalian menghafalkan rumus D sin theta N lambda dan konversinya. Last one untuk part ketiga. Pada percobaan Young lagi, interferensi celah ganda, jika jarak antara dua celah dijadikan 4 kali semula, jarak antar dua celah berarti D-nya dijadikan 4 kali semula. D2 4 kali D1. Jarak antara dua garis gelap berarti Y-nya Y2 sama dengan berapa Y1 gitu. Nah, ini kita penurunan rumus nih. Jadi lihat rumusnya apa? D dikali Y per L sama dengan N dikali lambda. D sama Y itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Berarti kalau dia 4 kali semula, maka garis gelapnya menjadi 1/4 kali semula. Karena dia berbanding terbalik. Ya, udah ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.